Jika kamu bisa mengalahkan kecoa, kamu akan mendapat hadiah besar. Apa kamu mau mengambil tantangan ini? Xiao Ming menerima tantangan. Kamu di mana kecoa? Ayo ke sini. Dia tidak tahu apa yang ia pikirkan berbeda dengan kenyataan. Kecoa itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya datang dan melukai kepala Xiao Mei. Xiao Mei tidak bereaksi. Dia hanya diam beberapa saat. Apa yang kau lakukan padanya? Dia tidak berkata apa-apa pada Xiao Ming. Dia hanya pergi. Kemudian Xiao Ming kembali ke pesawat. Sesampai di pesawat, dia berteriak dan bertanya pada kapten. Kapten menjawabnya, untuk menghentikan masalah populasi, jadi tikus dan ular dibawa ke Mars. Untuk membuat udara Mars seperti di bumi, agar manusia bisa pindah dengan mudah. Tetapi karena kondisi cuaca yang buruk, mereka bermutasi. Seorang PhD memiliki ide untuk membasmi kecoa. Jadi dia menggunakan uang untuk merekrut orang termasuk Xiao Ming. Dan dia juga menggunakan alasan untuk beradaptasi dengan tempat itu. Generik mereka harus dirubah dengan menyuntik obat ini. Jadi dia punya kemampuan yang spesial seperti serangga. Karena generik tiap orang berbeda, jadi ia menyuntik obat yang berbeda. Tiba-tiba ada suara di atas pesawat. Sebuah kecoa memanjat ke atas kapal. Dia menggunakan kepalanya untuk memecahkan kaca. Dengan cepat kaca pecah. Kapten dengan cepat menyuntik dirinya dan berubah menjadi semut. Dan menggunakan senapan rahasia. Dengan cepat membunuh kecoa. Orang yang lain merasa kagum. Tapi Kanda menyadari bahwa ada alarm datang dari pesawat angkasa. Banyak kecoa mengitarinya. Jadi pesawat ini memiliki masalah dan tidak bisa mendarat. Kapten berkata, ada pesawat antariksa lain di sini yang sudah diluncurkan 10 tahun lalu untuk membunuh kecoa. Siapapun yang ingin selamat harus mencari pesawat ini. Tim dibagi dua. Ketika dia membuka gerbang, banyak kecoa yang menunggu di depan. Tapi mereka menyuntik diri mereka. Dan dirinya berubah menjadi senapan. Mulutnya berubah menjadi senapan. Keduanya bisa membuka jalan dari kecoa dengan kecepatan yang sangat cepat. 965 km per jam. Pergi ke pesawat lain. Tapi ada masalah lain. Di langit ada awan hitam menuju mereka. Ketika mereka melihatnya, ternyata itu adalah pasukan kecoa. Truk berhadapan langsung dengannya. Manusia senapan juga membantunya. Mereka berhasil mengalahkan kecoa. Mereka sangat senang dan merayakan keberhasilan mereka. Tetapi tidak lama, ada kecoa di depannya yang sangat besar. Manusia senapan terluka, tapi dia harus tetap melawan. Tapi saat ini tidak mudah. Mereka harus membantunya. Kedua wanita sukarela membantunya, menggunakan jas pelindung, dan menyerang kecoa. Mereka berhasil melewati mereka. Tapi truk itu meledak. Jadi manusia senapan dan kedua wanita jatuh. Semua orang di dalam truk juga terluka dan kehilangan kesadaran. Truk dengan otomatis terus berjalan. Kedua wanita diselimuti oleh kecoa. Tidak usah dikatakan mereka tewas. Xiao Ming selamat mereka bersiap untuk masuk pesawat. Dan kedua lainnya melindungi truk. Xiao Ming masuk ke pesawat. Dia melihat bahwa sistem pesawat sudah rusak. Dia melihat manusia senjata di depan. Keduanya sudah tewas ditembak. Kecoa kemudian membawa senjata. Apa yang harus manusia lakukan? Jadi mereka harus berubah. Xiao Ming berubah menjadi lebah. Kecoa menyerangnya, tapi dia dengan mudah melawannya. Generik lebah di dalamnya adalah salah satu generik yang paling bagus untuk melawan. Karena ada racun lebah, temannya dan Xiao Ming melawan. Meskipun tidak ada lensa di depannya, tapi dia bisa dengan mudah menendang kecoa.
temannya berubah menjadi belalang. Bersama dengan teman wanita yang berubah menjadi belalang, ketiganya melawan kecoa. Mereka ingin kembali ke pesawat. Mereka menemukan bahwa pesawat kedua ini sudah menyalakan mesin, bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, manusia kelelawar datang dan memberitahunya bahwa dokter itu tidak ada pikiran untuk menggunakan orang-orang ini untuk membunuh kecoa. Tapi yang ia inginkan adalah mengambil telur kecoa. Apa yang terjadi? Mereka semua telah mengambil resiko pergi ke Mars. Saya akan memberitahu kalian. Ternyata pesawat yang pertama sudah keluar dari Mars dan kembali ke bumi, membawa kepala kecoa dan memeriksa DNA-nya. Mereka dengan sukses membuat metode operasi serangga, tapi sekarang masih beresiko untuk manusia. Jadi ia harus mendapat telur kecoa. Ia kemudian merekrut mereka untuk mendapat telur kecoa, dan pada akhirnya membuat manusia terkuat untuk membuat pasukan terkuat di dunia. Ternyata mereka sudah bekerja sejak lama. Kemudian tim kedua membawa banyak kecoa masuk ke dalam pesawat. Setelah itu mereka menutup semua jalan ke pesawat dan menghentikan oksigen. Mereka membunuh kecoa itu. Wanita ini bisa memiliki kemampuan untuk membunuh kecoa. Dia bersembunyi di sebuah kecoa. Jadi dia membawa telur kecoa. Setelah melakukan apa yang ia mau, dia membunuh kapten, menuangkan secangkir air di tubuhnya. Bayi serangga. Ketika mereka tidak bisa melawan, mereka akan berpura-pura mati. Jadi keduanya membawa pesawat pulang. Tapi telur kecoa kemudian pecah dan beranak. Wanita itu menyuntik obat, ingin membunuh kedua kecoa. Tapi kecoa meninju dadanya. Kedua kecoa yang baru saja lahir adalah anak dari kecoa yang sudah punya imun. Ketika pesawat terbang, kedua kecoa memanggil teman-temannya. Kecoa di bawah menerima sinyal. Mereka semua terbang ke pesawat, menggunakan tenaga mereka untuk menarik pesawat itu. Kedua kecoa sangat pandai, bahkan menggunakan sabuk pengaman. Wanita ini sekali lagi menggunakan trik yang sama. Di planet Mars ini, Xiao Ming masih hidup, dengan tanda putih di kepala. Kedua kecoa ini memimpin pasukan kecoa. Mereka berhadapan dengan ketiga manusia yang memiliki keahlian berbeda. Mereka harus menyuntik dengan obat serangga. Pria ini mencoba melawan kecoa yang punya simbol putih di kepala. Generasi yang baru lahir ini punya simbol di kepalanya. Generasi baru kecoa sangat cepat dan kuat. Skill mereka juga sangat bagus. Manusia belalang juga mau melawan, tapi kecoa yang memiliki simbol putih menariknya dan membunuhnya langsung. Dia sangat marah. Jadi dia menyuntik kembali. Wajahnya mirip serangga. Tenaga dan kecepatannya juga berubah. Dia menyuntik ketiga kali. Dia mempunyai sayap. Kecoa juga terbang. Dia menendang kecoa dan kemudian naik ke kecoa dan menggunakannya sebagai senjata, memutarnya dengan sangat indah, membunuh para kecoa. Tapi dia harus mendarat. Dia sekarang hanya punya suntikan keempat, kelima, keenam, tapi belum cukup. Saya akan membunuhmu kecoa. Dia menendangnya dan kemudian memenggal kepala kecoa. Tetapi pria itu juga sudah habis tenaga, dia terjatuh. Xiao Ming datang. Pemimpin yang menemukan adiknya dibunuh sangat marah. Xiao Ming memukulnya, tapi tidak ada efek, hanya gatal-gatal. Dia kemudian menendang dan bersiap untuk meninjunya. Tapi ia menendang Xiao Ming dan dengan segera menekan badannya saat akan menghabisinya. Tiba-tiba Xiao Mei muncul. Dia menggunakan energi bayi serangga dan berubah menjadi kupu-kupu.
dan terbang di atas kecoa, dan menebar bubuk sari. Jadi dia hanya perlu api, dan akan membuat mereka terbakar. Saat ini Xiao Mei ingin mengorbankan dirinya, tapi Xiao Ming sangat mencintainya. Dia tidak mau terjadi, jadi dia menggunakan energi terkahirnya terbang. Kecoa mengambil senapan, dan membuat kebakaran hebat, ledakan besar. Pada saat yang sama, Xiao Sui membawa Xiao Ming ke langit. Xiao Sui memegangnya, tapi dia terjatuh. Setelah itu, masih ada beberapa kecoa yang hidup. Dia kemudian menendangnya. Melihat kecoa yang sekarat, dia tidak membunuhnya. Dia kembali ke pesawat. Dia melihat wanita itu masih hidup. Ternyata karena air yang tumpah membasahi badannya, jadi dia masih bisa hidup. Tapi saat ini belum saatnya untuk membicarakannya. Mereka segera pergi ke pesawat. Masih ada kecoa yang selamat, tapi pemimpin menghentikannya, hanya menggoyangkan kepalanya, membiarkan mereka pergi. Kecoa juga tahu cara membalas budi. Jadi manusia mengapa harus menyakiti satu sama lain?